sekolahan kita ini sudah tercemar dengan debu yang disebut batu bara. Debu tersebut itu mengganggu pernapasan. Karena kan bongkar muat di tengah laut, jadi dia bongkarnya di sono, nanti si tongkangnya ditarik ke sini. Jadi perlu dipahami bahwa kepentingan kami hanya untuk mengembalikan hak sehat dan lingkungan hidup sehat kami aja gitu. Padahal di sini kan yang tanggung jawab adalah PT KCN ya. Ya dia harus berusaha sekuat tenaga. Kita akan mencoba mendorong terus Pak KCN untuk mau melakukan upaya-upaya perbaikan. Tentunya di sini harus mengendalikan dari sumbernya mereka sendiri. Kalau polusi debu batu bara yang terjadi di wilayah Rusunawa, Marunda dan sekitarnya ini sebenarnya mulai dari tahun 2018 dan 2019 seiring dengan peningkatan intensitas bongkar muat barang curah di Pelabuhan Marunda. Kami juga mencari informasi bahwa memang 2019 itu adalah saat di mana berhentinya kegiatan bongkar muat barang curah di Pelabuhan Tanjung Priuk, sehingga kegiatan bongkar muat barang curah terpusat di Pelabuhan Marunda. Ini satu bagian dari rentetan ketidakseriusan pemerintah untuk menjamin setiap hak sehat dan lingkungan hidup sehat untuk rakyatnya. Artinya gini, mereka memindahkan kegiatan bongkar muat barang curah termasuk di dalamnya batu bara dari Pelabuhan Tanjung Priuk ke Pelabuhan Marunda tidak dibarengi dengan kajian yang cukup mengenai siapa operator yang diberikan tanggung jawab sebesar itu. Pokoknya kalau tongkang lagi di bongkar muat, debu tuh udah kayak mendung di sini. Bener-bener yang dibarengin angin laut kan, bener-bener debu muter-muter. Area D2, D1, D3, Pelabuhan Marunda, debu parah. Sudah tidak bisa lagi dijelaskan oleh kata-kata. Capek setiap hari kayak gini. Emang batu baranya nggak bisa pindah atau gimana gitu ya? Diusahain ya, jangan kayak gini. Kasihan mama yang punya anak kecil. Ya banyak banget. Pokoknya kalau lagi parah banget nih, misalnya dia bongkar malam gitu. Yaudah kalau pagi tuh bener-bener lantai tuh udah hitam semua. Kan kalau debu pasir biasa kan beda putih. Cuma hitam aja, hitam sampai kita jalan gini aja tuh napak kaki kita karena saking hitamnya. Itu parah. Kalau untuk bulan-bulan ini ya, untuk sekarang nih, semenjak pandemi sih parah banget debunya. Karena kan bongkar muat di tengah laut, jadi dia bongkarnya di sono, nanti si tongkangnya ditarik ke sini. Semakin ke sini tongkangnya semakin banyak. Pengusahanya makin sukses ya, kitanya semakin gak sehat karena ngirup udaranya dari dia. Polusi dari dia. Kalau debu susah sih ya dihalanginya kayak gimana juga susah. Walaupun jendela semua ditutup-tutupin nih, tetap aja kalau kita buka pintu, debu kan pasti masuk dong. Tetap
masuk aja debu gitu. Mau kita tutup kayak gimana, namanya debu tuh kecil. Jadi ya udah kalau udah lagi debu ya udah kayak dikit-dikit nyapu, dikit-dikit ngelap gitu. Kadang nyuci piring pagi. Asal mau makan, ya udah kita cuci lagi piringnya kata kucek-kucek karena debunya parah banget. Apalagi rumah saya kan berhadapan laut banget. Ya udah debu banget. Aduh, gimana ini? Beginilah kerjanya KCN ini. Batu bara masa nggak ditutup-tutup kayak gini ya. Mereka ngangkut dari tongkang ke mobil, kendaraan ke bak terbuka, tutup terpal. Terus loading docknya, tongkangnya tidak tertutup, pakai terpal. Ya dari segitu juga udah salah gitu kan. Kalau mereka mau investasi di Marunda silakan itu sih, tapi ya tolong diperhatikan juga cara kerjanya, SOP-nya bagaimana, kan semua aturan kan ada. Aturan mereka juga nggak serampangan, aturan kita bermasyarakat juga kan harus ada juga. Karena kan kita kan berdampingan. Intinya sih, kita sih kalau saya pribadi tidak alergi dengan investasi, tidak alergi dengan kemajuan zaman. Tapi harus diperhatikan lagi amdalnya dari sisi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Cuman kalau ini nggak ada jaring banyak bang. Iya, kalau di sana Mendingan ya. mengurangi. Batu bara apa asap seperti ini nih? Terkadang sih masyarakat dan pengusaha dengan memberikan sembako dan selesai, tapi itu kan bukan solusi. Ya itu yang saya bilang, solusinya perbaiki, mereka punya sistem kerja, perbaiki mereka punya peralatan, perbaiki mereka punya angkutan. Ya selesai sih, kita bisa berdampingan gitu Pak. Bukan solusinya mereka ngasih sembako untuk ya bagi-bagi, tapi ya bukan itu kan. Udara ini kan milik kita, milik semuanya. Ini Air Petra. Air Petra adalah tempat bermainnya anak-anak sekitar rusun. Ya kurang lebih sekitar ada puluhan orang anak-anak yang bermain di sini tiap harinya. Tapi mengingat karena dampak debu batu bara yang ada di sini, ya akhirnya aktivitas anak-anak juga merasa sempat terganggu. Ya seperti kita lihat dari sekarang ini. Nah, seperti ini debu-debunya ini masih ada. Ya kalau kita lihat ya seperti pakai tisu nih ya. Ini kan adalah debu-debu batu bara yang mencemari Air Petra ini. Sekitar Oktober sampai dengan Desember 2021. Itu puncak-puncaknya terjadi pencemaran debu batu bara, ditambah puncak-puncaknya kehabisan kesabaran warga. Jadi memang kita nggak serta-merta langsung marah, kita tetap tunggu barangkali ini hanya selewatan, tapi ternyata ini terus-menerus sampai akhirnya di bulan Desember itu baru kita nggak bisa terima. Ini pencemaran sudah parah banget. Update terakhir Bayu, habis dapat BPJS itu gimana? Bokapnya? Besok dia mau kontrol lagi. Sejauh ini sih informasinya udah mendingan ya, membaik. Kalau yang disampaikan dokter sih, alhamdulillah katanya ada perkembangan baik. Gitu. Cuman ya, karena gue lihat sendiri kondisinya, mungkin karena kotor atau apa sih, kayaknya memang kayak belek yang berlebih kali ya, banyak banget di sini. Mulai dari dampak kesehatan sampai dengan dampak sosial ekonomi itu pasti kerasa bang. Artinya gini, dalam konteks sosial
kadang-kadang saking kotornya itu selasar dan capeknya ibu-ibu buat ngebersihin, kadang-kadang ada ibu-ibu yang harus bertengkar buat bersihin selasar rumahnya ataupun selasar di antara rumahnya masing-masing, unitnya masing-masing. Itu dampak sosial yang mungkin sering terjadi ya. Kalau secara ekonomi sih UMKM juga mengeluhkan Bang, banyaknya dagangan mereka yang harus tercemari dengan polutan debu batu bara itu. Kalau berdasarkan kita menanyakan langsung door to door kepada warga, itu memang terjadi peningkatan ISPA. Meningkatnya iritasi pada kulit, gatal-gatal, yang hampir malah ada satu anak itu hampir setiap mau tidur itu susah Bang. Harus digarukin dulu oleh orang tuanya, itu saking gatalnya iritasi pada kulit. Walaupun memang harus butuh kajian lebih dalam apakah itu dampak dari debu batu bara atau enggak. Lalu ada penderita ulkus kornea. Jadi seiring berjalannya waktu, penderita ulkus kornea ini bertambah. Dari awal mula adik kita Raihan yang sampai harus menerima donor kornea pengganti, sampai ke adik kita Siva, lalu ke Bayu. Jadi ada peningkatan penyakit ulkus kornea. Kalau pilek anak di sini, anak kecil di sini, kalau pilek itu panjang, berkepanjangan dan sembuhnya tuh lama, batuk juga lama sembuhnya. Dan di situ tuh tongkang suka bongkar muat dan debunya nggak mungkin ke sini karena dia udah kemakan di angin laut, jatuhnya ke laut. Kadang kita kalau mau pada main ke laut nih, air hitam, berarti emang air si debu batu bara itu jatuhnya ke laut. Kalau kayak di sini kan saya langsung bener-bener kayak yang tetanggaan bersebelahan loh. Kita kan pakai beko ya, beko dikeruk. Pertama dia gatel-gatel nih, bukan gatel sih, jadi langsung timbul merah-merah, kayak langsung kayak bernanah gitu kan. Kan kita pikir dia cacar. Ya udah akhirnya kan, oh cacar nih jangan dimandiin biar keluar semua, tapi kok nggak dimandiin tuh selama 4 hari, kok cuma di kaki sama di tangan doang gitu. Nah diperiksain ke klinik bilang ini tuh bukan cacar Bu, kalau cacar itu hampir seanggota tubuh, tapi ini tuh alergi. Nah ibu tinggalnya di mana ya? Saya tinggal di Rusun Marunda. Kontak langsung sama debu nggak Bu? Oh iya, saya kontak langsung sama debu, karena debu batu bara banyak banget saya bilang. Ada debu batu bara gitu. Emang dekat banget ya, emang dekat banget kan karena batu bara di belakang kita. Nggak nyampe luka-luka yang parah tuh. Tadinya kan parah di sini. Parah banget di sini sama di tangan nih, parah banget. Tapi sekarang alhamdulillah udah sembuh. Cuma ini kali ini satu doang nih. Ini deh, ini bengkak kenapa deh? Ini kayak gatel nih. Ya, inilah aktivitas kita. Ini kakaknya, Sultan Ain Sadi, ini adenya. Nah ini autis, ini jenisnya HDHD, nah kalau ini Asperger plagiat. Jadi dia kuat di daya visual sama audionya. Nah, satu lagi. Oh adenya nih. Oh, ini siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Nama kamu siapa? Kalau saya tiap hari sholat ke masjid itu kaki udah pada hitam, terus rumah juga hitam. Jadi kalau udah dalam artian kaki aja sudah hitam, apalagi udara yang kita hirup gitu. Dari segitu ya, dari misalnya dari kasat mata aja kita udah ketahuan gitu kan. Dari yang kita pijak aja sudah hitam semua. Itu aja sih. Misal kayak di sini kalau dipegang juga kan bisa hitam. Tapi karena ini cuacanya lagi mungkin bersahabat, debu partikel itu nggak terlalu banyak. Orang-orang Rusun ini barbar gitu kan, jadi karena dianggap biasa aja gitu kan, jadi tidak dipikirkan. Tapi nanti untuk efek tahun depan, hari depan kan, kesehatan itu kan berlaku dari detik ke detik kan Pak. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Dari
saya juga mulai was-was juga tinggal di sini. Dalam artian sih gini sih Pak, misalkan di sekolah aja kita aja tidak boleh merokok, asap rokok aja tidak boleh masuk ke sekolahan. Apalagi itu partikel yang membahayakan. Jadi dari segi undang-undang aja itu kan sudah dilarang. Untuk asap rokok aja tidak boleh masuk ke sekolahan, apalagi itu partikel. Tapi ya tergantung dari pemerintah untuk menanggapinya bagaimana. Saya harap sini kan untuk demi masa depan kita semua. Intinya kan masa depan anak-anak kita kan dari sekarang. Kalau dari sekarang aja partikel bebas itu udah bisa masuk ke sekolah dengan bebas, sebebas-bebasnya, melebihi dari asap rokok yang kita kalau misalnya jemput anak ngerokok di selama security, tapi ini partikel ini bisa masuk ke sekolah bahkan bisa bersekolah bareng dengan anak-anak. Beliau ditinggal mati ayahnya semenjak dalam kandungan ibunya. Umur 6 tahun beliau juga telah ditinggal mati oleh bahwa pencemaran batu bara itu semenjak tahun 2018, terutama siswa-siswi kami itu banyak yang merasakan tidak nyamannya ya berada di kelas. Kita di sini ada di lantai 4 pas mata angin dari sana itu masuk semua dari sini abu. Lantai ini sampai hitam gitu. Sampai berapa kali disapu, dipel, tetap aja datang lagi. Jujur saja bahwa kami menolak segala bentuk tanggung jawab, baik itu tanggung jawab kesehatan ataupun tanggung jawab sosial, sebelum tanggung jawab lingkungan mereka jalani. Artinya yang kami inginkan adalah lu beresin dulu nih pencemarannya, hentikan dulu. Ketika pencemaran selesai, baru lu bicara soal tanggung jawab kesehatan dan tanggung jawab sosial. Jadi kita nggak mau ngelangkah ke step kedua sebelum step satunya dijalankan. Kita nggak peduli siapa yang melakukan pencemaran itu. Walau KCN bilang bukan mereka sendiri, ada lagi, kita nggak peduli. Yang kita pedulikan adalah pencemaran itu terjadi dan kita bukan dalam konteks mencari siapa yang salah, tapi kita mau menyelesaikan pencemaran lingkungan ini. Yang saya hormati pihak KCN yang alhamdulillah kita sudah bertemu lagi Pak ya. Ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan dalam evaluasi hari ini. Di situ ada beberapa poin yang umur dari sanksi itu kurang lebih 14 poin. Saya mencoba memberikan satu gambaran bahwa masalah pencemaran debu batu bara yang telah terjadi ini kita telah memberikan kepada PT KCN sanksi administratif paksaan pemerintah. Nah, paksaan pemerintah itu ada beberapa poin yang terkait dengan masalah pencemaran debu yang terjadi di Rusun Marunda. Ada 10 poin yang terkait dengan masalah pencemaran debu batu bara. Yang sudah kita jelaskan satu persatu tadi hasil evaluasi kemarin bersama dengan pengawas lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Kita melakukan pengawasan kemarin sehingga hasil evaluasi kita sementara masih belum taat PT KCN di dalam pengelolaan masalah pencemaran debu batu bara yang terjadi di PT KCN itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat, berarti kan ada sekiranya 15 poin yang belum
dilaksanakan oleh PT KCN yang seharusnya bertanggung jawab sebagai pelaku usaha atau kegiatan yang dalam hal ini konteksnya adalah mencemari lingkungan. Bentuknya apa? Debu batubara salah satunya gitu. Saya lihat masih banyak hasil penilaian itu belum efektif. Sebagai contoh, di dalam masalah pencemaran di infrastrukturnya, di infrastruktur jalan itu masih banyak debu berceceran yang tentunya harus dilakukan penyiraman yang terus-menerus. Sehingga potensi pencemaran debu batubara tidak terjadi apabila ada kendaraan lewat. Nah, ini tentunya harus continue dan jangan sampai menyebabkan pencemaran debu apabila kendaraan truk besar itu lewat. Inilah bagian dari jaring-jaring tadi yang sengaja dipasang warga. Nah, ini kita lihat debu yang menempel di jaring-jaring ini ya debunya akan menjadi halus sekali. Sebenarnya harapan kami sederhana, pencemaran itu hilang, tidak ada. Dan siapapun yang mengeluarkan regulasi, memastikan pengawasan atas regulasi tersebut dijalankan. Dan siapapun korporasi yang beroperasi di Pelabuhan Marunda menjalankan setiap regulasi yang sudah ditetapkan. Harapan kita semua aturan dijalankan, mudah-mudahan pencemaran itu tereduksi sampai nol atau bahkan tidak ada terjadinya pencemaran debu batubara. Jadi maju silakan, pengusaha mau berjaya di Rusun Marunda silakan. Tapi ya lihat AMDAL-nya, lihat masyarakat sosialnya diperhatikan. Adil dan beradab kan harus adil bagi pengusaha, adil juga buat kita. Dan beradab juga untuk kita hidup bermasyarakat.